Kalau aku gagal dapetin rekaman CCTV itu, aku harus cari cara lain untuk mengetahui siapa yang sudah nekat menjenguk Mama dan bikin kondisi Mama makin drop. Maaf dokter, sebenarnya apa yang sudah terjadi dengan mama saya? Karena sebelum saya meninggalkan mama saya, kondisinya nggak seperti ini dok. Suster mendengar jeritan Ibu Astari. Dan saat suster memasuki ruangan, ternyata Ibu Astari sedang bersitegang dengan penjenguk yang ada di sana. Siapa kalau boleh tahu? Maaf Pak, kami tidak memperoleh data tentang siapa penjenguk itu. Hanya saja suster menjelaskan kalau dia seorang perempuan. Benar begitu, suster? Benar, dok. Ketika saya masuk, Bu Astari sedang meringis ketakutan. Terus setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu, saya langsung mengusir perempuan itu dan dia pun menolak. Dok, tapi apa saya bisa lihat rekaman CCTV? Di rumah sakit ini pasti ada dong CCTV. Kebetulan ruang perawatan Ibu Astari tidak ada CCTV demi privasi pasien. Iya, saya mengerti. Tapi kan di koridor, di lobi, atau bahkan di parkiran, pasti kan kalian punya CCTV. Di mana saya bisa melihat bukti rekaman itu untuk mengetahui siapa yang sudah datang mengunjungi ibu saya. Karena saya nggak mungkin melihat kondisi ibu saya yang seperti itu, saya tanya-tanya kepada ibu saya, nanti yang ada kondisi ibu saya semakin drop, dok. Untuk masalah CCTV ini di luar kuasa saya, Pak. Tapi yang saya tahu, semua CCTV di rumah sakit ini sangat privasi. Dan semua orang tidak bisa mengakses rekaman CCTV rumah sakit ini, Pak. Tapi dok, ini kan menyangkut keselamatan nyawa ibu saya. Sekarang apa jaminannya kalau orang itu nggak akan datang lagi? Mungkin sebaiknya Bapak bicarakan ini dengan pihak keamanan rumah sakit. Ya tetap aja dok, kalau misalnya pihak keamanan pun tidak bisa menjamin bahwa saya bisa melihat bukti rekaman itu, terus apa jaminan keselamatan ibu saya? Orang itu pasti akan datang lagi, karena misinya itu belum selesai, dok. Selamat siang, Dokter Resep. Selamat siang, Dokter Iko. Ada masalah apa, Mas Firman? Jadi gini, tadi ada tamu yang datang mengunjungi ibu saya, tapi saya mau minta bukti rekaman CCTV itu karena orang yang mengunjungi ibu saya itu sudah membuat kondisi ibu saya semakin drop. Nah, saya mau lihat CCTV itu. Dok, boleh saya izin bantu jelasin ke Mas Firman? Karena saya kenal baik dengan Mas Firman. Silakan, Dokter Iko. Kami permisi dulu. Ya, silakan, Dok. Pak Firman, silakan, Dok. Tapi ini semua menyangkut kesehatan dan juga keselamatan mama saya. Makanya saya ngotot minta bukti rekaman CCTV itu supaya saya tahu siapa orang yang sudah datang mengunjungi mama saya. Seperti yang saya bilang tadi, Mas. Nggak semua orang bisa mendapatkan akses tersebut. Karena itu sudah jadi peraturan dari rumah sakit. Apa karena status saya sebagai keluarga pasien, makanya saya tidak bisa mengakses itu? Dok, saya minta tolong, dok. Saya tahu ini bukan tugas dokter, tapi saya nggak ada pilihan lain. Kalau dokter Iko nggak keberatan, tolong akses CCTV itu dan kasih tahu ke saya siapa yang sudah datang mengunjungi mama saya. Karena untuk kondisi sekarang ini, jujur saya nggak mungkin tanya ke mama saya tentang siapa yang sudah datang mengunjungi dia dan akhirnya membuat kondisi mama saya jadi ngedrop. Saya nggak mungkin ngelakuin itu sekarang. Saya akan coba bantu untuk melaporkan kejadian ini. Dan saya juga akan minta untuk penjagaan ekstra untuk Ibu Astari. Tapi soal CCTV, saya nggak bisa janji, Mas. Oke, nggak apa-apa. Ya, apapun bantuan itu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya, dok. Dan maaf tadi, saya agak emosional soalnya. Nggak apa-apa, Mas. Saya paham. Oh ya, sebelumnya saya sama Nabila itu tadinya mau mengunjungi Bagas hari ini. Tapi tiba-tiba saya ditelepon oleh suster dan memberitahu bahwa mama saya sedang terkena sesuatu. Tapi gimana kondisi Bagas sekarang? Alhamdulillah kondisi Bagas sudah mulai membaik, Mas. Tinggal menunggu hasil ronsen terakhir dan beberapa tes lab. Kalau semuanya sudah mulai membaik, Bagas diizinin untuk pulang. Alhamdulillah, saya senang dengar ya. Tapi apa Bagas sudah bisa jalan? Saya sudah coba dampingin Bagas untuk jalan-jalan di sekitar rumah sakit ini, Mas. Dan saya juga coba bantu untuk menstimulasi Bagas agar kondisi Bagas agar segera pulih. Amin. Tapi saya salut sama Dokter Iko. Dokter Iko begitu peduli dan juga tulus
untuk ngerawat Bagas. Ya seperti ayah kandung sendiri yang rela melakukan apa saja demi anaknya. Saya benar-benar sayang sama Bagas, Mas. Dari awal ketika saya ingin menikahi Erika, saya berusaha untuk mendekati Bagas. Karena saya mau Bagas itu menerima saya dengan hatinya. Bukan karena keterpaksaan. Sampai akhirnya Bagas menerima saya, dan saya berjanji sama mereka. Saya akan menjadi pelindung untuk Erika dan juga Bagas. Amin, amin. Pokoknya saya doakan yang terbaik deh. Dan mudah-mudahan saat nanti Erika sudah melahirkan, ya saya harap Dokter Riko tetap sayang, terus juga cinta terhadap Bagas seperti anak sendiri. Jadi Mas Firman udah tahu kalau Erika hamil? Iya, saya tahu. Dan selamat ya atas kehamilan Erika. Mudah-mudahan ibu dan juga dede bayi yang dikandung oleh Erika itu diberi kesehatan dan keselamatan. Dan apapun masalahnya nanti yang menghadapi kalian, Dokter Riko adalah ayah dari anak yang sedang dikandung oleh Erika. Jadi apapun itu, Dokter Riko harus tetap bisa bertanggung jawab. Pasti, Mas. Saya pasti akan melakukan itu. Saya nggak akan membeda-bedakan mana anak kandung saya dan mana yang bukan. Karena mereka semua berarti buat saya. Baguslah kalau begitu. Saya senang mendengarnya. Dan saya doakan semoga keluarga Dokter Riko sehat selalu dan selalu bahagia. Makasih banyak ya, Mas. Makasih atas dukungannya selama ini. Ya, pelan-pelan saya juga akan coba perbaiki diri, Mas, untuk jadi lebih baik. Untuk saya, Erika, dan juga Bagas. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya, Mas. Saya harus melapor ke security untuk kejadian ini, dan saya akan minta security untuk penjagaan ekstra untuk Bu Astari. Dan saya juga harus ngecek CCTV. Kalau saya dapat kabar baik, saya akan hubungi Mas Firman. Baik, Dok. Sekali lagi saya ucapin terima kasih karena Dokter Riko sudah membantu saya juga. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kalau aku gagal dapetin rekaman CCTV itu, aku harus cari cara lain untuk mengetahui siapa yang sudah nekat menjenguk Mama dan bikin kondisi Mama makin drop. Maafin aku tahu kamu masih marah pasti kan karena soal tadi. Padahal aku udah janji sama kamu untuk jaga sikap aku. Dan aku juga udah sering banget bermasalah sama Nabil. Tapi beneran deh, sebagai istri aku gak terima kalau kamu diperlakukan kayak gitu sama dia, sayang. Aku harus bertindak, aku harus ngelakuin sesuatu untuk belain kamu. Apalagi sekarang, untungnya kamu udah kerja di perusahaan baru. Dan aku yakin banget kamu bisa jauh lebih sukses daripada dia. Yang udah tega ngeluarin kamu dari perusahaannya dia. Aku gak mau kita ada masalah lagi. Aku pengen kita bisa hidup tenang. Aku fokus sama kerjaan aku, kamu bisa jaga kandungan kamu. Kan kamu sering pas pulang terlalu lagi emosi. Don't worry, aku tahu kok aku harus bertindak sejauh mana. Aku cuma nggak mau dia tuh besar kepala dan ngerasa selalu yang paling benar. Sayang, kalau kita nggak ngelawan dia, kalau kita nggak ngapa-ngapain, aku yakin banget dia makin besar kepala. Pokoknya aku akan berjuang dan aku akan lakukan apa untuk belain kamu depan dia. Aku gak suka kalau Wilda udah mulai nekat lagi. Karena udah banyak banget masalah yang terjadi. Tapi di satu sisi, alasan Wilda kali ini bener. Wilda itu sayang sama aku. Dan gak pengen aku jadi down dan ngerasa gak berguna setelah Nabila melakukan disinvestasi dan aku diminta keluar dari perusahaan. Padahal udah bertahun-tahun aku ikut membesarkan perusahaan itu. Kamu ngerasa ada yang aneh sama mobil belakang? Hah? Maksudnya? Kamu ngerasa mobil belakang ikutin kita dari tadi? Yakin? Ya, saya yakin itu mobil Pak Bos. Saya hafal banget plat nomor mobilnya. Biasanya kalau ada Pak Bos, di sampingnya pasti ada Bu Bos. Oke, gaspol Jeremy. Kalau nggak pancing aja. Pancing gimana? Ya, maksudnya kamu buta aja. Kalau misalnya emang dia ngikutin kita, berarti emang ada yang nggak beres. Hati-hati.
Pak Bos kok tambah kencang sih? Keren kan? Mau belakang tuh gitu-gitu. Ya, pasti aku jadi penasaran deh. Siapapun orangnya, pasti dia cari masalah buat kita. Jangan-jangan Pak Bos tahu saya ikutin. Aduh. Oke. Ini waktunya beraksi, Jeremy. Jangan sampai ketinggalan. Jangan kasih kendor. Gaspol!